Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya demokan aplikasi digital printing yang saya buat. Yang pertama adalah data master, di mana data master ini ada yang salah satunya adalah data konsumen. Jadi di konsumen ini kita bisa mencatat semua konsumen yang transaksi ke kita. Jadi semua konsumen yang transaksi kita tuh akan kerekam. Kemudian ada yang namanya segmentasi. Jadi konsumen itu kita segmentasikan. Ini hubungannya dengan harga cetak. Misalkan kita punya produk 280 misalkan. Nanti kita bisa setting retail harganya berapa per meternya, reseller harganya berapa per meternya, dan seterusnya. Jadi nanti setiap segmentasi ini akan dibedakan harganya. Kemudian yang berikutnya adalah status member. Jadi ada pencatatan member. Ketika dia menjadi member, maka nanti kan kita akan membuat setting diskon membernya berapa. Jadi misalkan ada nota atas nama Pak Bambang misalkan, dengan dia adalah member, kemudian ada diskon member 10%, misalnya kita setting 10%, maka nanti setiap notanya Pak Bambang akan dipotong 10% karena dia adalah member. Kemudian yang berikutnya adalah data supplier. Data supplier ini adalah supplier bahan kita. Semua kita catat di sini. Gunanya adalah untuk membuat rekapan hutang piutang kita ke supplier. Nota mana yang belum lunas, nota mana yang harus jatuh tempo, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi ada data karyawan. Ini adalah user aplikasi sebenarnya. Di sini ada yang namanya hak akses. Jadi nanti setiap user ini disesuaikan dengan hak aksesnya apa. Auditor misalkan dia bisa mengakses semua semua fasilitas yang ada di aplikasi ini. Kasir misalkan dia hanya bisa membuat pembayaran. Desain dia hanya bisa menginputkan data transaksi misalkan. Jadi yang menginputkan transaksi adalah desain, yang pembayarannya dilakukan oleh kasir, nanti kira-kira seperti itu. Administrator bisa memantau laporan-laporannya, produksi adalah untuk memantau SPK-SPK yang dibuat, kira-kira seperti itu. Jadi setiap user disesuaikan dengan posisinya masing-masing sebagai akses. Berikutnya lagi ada master sales. Ini hubungannya dengan jualan bahan. Jadi kalau misalkan Anda punya divisi jualan bahan sebagai supplier bahan misalkan, maka nanti aplikasi ini sudah cukup mumpuni untuk digunakan. Selain transaksi cetak, juga bisa digunakan untuk jualan bahan. Kemudian yang berikutnya lagi ada bank. Karena transaksi jual beli kita itu bisa melewati transfer atau debit misalkan, maka nanti kita harus punya rekodnya, punya catatannya, keluar masuknya uang bank kita berapa, dari mana ke mana, berapa nilainya, dan seterusnya. Nanti ini hubungannya dengan buku bank. Kemudian yang berikutnya lagi ada mesin. Nah, ini kita punya mesin apa saja. Kita masukkan di sini. Khusus untuk mesin A3, jenis mesinnya adalah 3, nanti kita bisa memantau klik charge-nya berapa, back and white-nya berapa, color-nya berapa, impresinya berapa, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya adalah setting harga. Nah, ini adalah digunakan untuk men-setting harga cetak kita. Misalkan adalah art paper 300 misalkan. Kategori produknya, jenis produknya A3, ini macam-macam ya. Kita bisa indoor, outdoor, dan seterusnya, disesuaikan aja. Karena art paper pilih di A3, kemudian jualnya adalah piece atau lembar, terserah. Kemudian, nah ini nanti hubungannya dengan konsumen tadi itu. Misalkan art paper 300 untuk reseller, kita setting harganya seperti ini. 1 dengan 50 harganya berapa, 51 sampai 100 harganya berapa. Ini bisa dengan setting sendiri, disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak. Jadi bisa jadi ini misalkan 1 sampai dengan 20 misalkan. Bisa. Tinggal diedit aja harganya. Ini HPP-nya. Ini adalah harga terendahnya. Jadi harga ini kan bisa dinego. Ya kan? Nah, ini adalah bottom price-nya. Kemudian ada promo. Kalau misalkan lagi ada promo misalkan hari ini sama dengan tanggal akhir bulan misalkan promo 10% bisa. Jadi seperti ini, maka nanti setiap harga ini akan terdiskon 10%. Oke, ya kira-kira seperti ini. Ini bahannya. Jadi cetakan ini bahannya adalah art paper 300. Karena bisa jadi kayak seperti misalkan adalah vinil misalkan. Nah, bahannya adalah kuantak, ya, kuantak glossy, dan seterusnya. Ini hubungannya dengan produksi, karena nanti kan cetak, kalau ada orang nyetak ini, maka nanti bahannya dipakai adalah ini, maka nanti otomatis bahannya ini akan berkurang. Kira-kira seperti itu. Nah, di setting harga ini, di sini di setting adalah
satu cetakan bahannya satu. Bagaimana kalau misalkan satu cetakan bahannya banyak? Contohnya misalkan X-Banner. X-Banner itu kan ada stand-nya, punya stok sendiri, ada layout-nya, punya stok sendiri. Misalkan layout-nya pakai 280, FL 280, ada stok sendiri. Bagaimana cara settingnya? Saya ada fasilitas namanya adalah BOM atau Bill of Material. Di Bill of Materials ini, kita bisa men-setting cetakan-cetakan yang satu cetakan ini, satu jenis cetakan ini bisa melibatkan lebih dari satu bahan. Contohnya misalkan X-Banner ini, dia menggunakan FL bahan FL 280 1,6 kali 0,6. Gagangnya atau stand-nya butuh sebiji. Jadi kalau misalkan nanti ada orang nyetak X-Banner ini 2, misalkan, maka nanti ketika produksi maka otomatis ini akan dikalikan 2. Berikutnya adalah harganya. Harganya sama seperti yang tadi kita setting 1 sampai dengan berapa, harganya berapa. Sekian sampai sekian, harganya berapa, kita bisa setting. Berikutnya juga ada promonya juga. Kemudian ada ini segmentasinya juga sama, segmentasinya. Oke, berikutnya lagi lanjut. Ada yang penting-penting saja dulu. Ada setting harga konsumen khusus. Jadi kalau misalkan Bapak itu punya konsumen khusus, misalkan contoh misalkan seperti ini, maka nanti kita bisa men-setting khusus untuk Pak Bambang saja, misalkan art paper 210 itu kalau dia nyetak harganya misalkan 3.000, misal ini contoh aja 3.000 per lembarnya, bisa seperti itu. Jadi harganya khusus untuk Pak Bambang tidak mengikuti harga yang kita setting sebelumnya, tadi langsung di take over dengan harga khusus ini, bisa. Ini untuk konsumen-konsumen khusus, karena biasanya ada tuh konsumen-konsumen yang harganya beda dengan konsumen yang lainnya. Nah, kita bisa setting di sini, bisa. Kemudian ada lagi, ini hubungannya dengan kas ya, normalisasi kas kasir. Kemudian ada ini master finishingnya apa. Kemudian ada lagi meja desainnya, kita bisa setting seperti ini, atas nama siapa, desain 1 siapa, desain 2 siapa, kasir siapa, dan seterusnya. Bisa. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada namanya pengudangan. Di pengudangan ini kita bisa punya data bahan, kita bisa stok, kita bisa pembelian. Ini ada pembeliannya dari supplier mana, barangnya dibeli apa, berarti hubungannya dengan hutang piutang kita ke supplier. Kemudian ada stok opnam. Jadi misalkan periodik secara seminggu sekali atau sebulan sekali kita bisa lakukan opnam, penyesuaian stok antara fisik dengan yang di komputer, bisa. Kemudian setiap bahan itu kita punya kartu stoknya masing-masing. Jadi kita bisa bisa melihat pemakaian bahan kita itu seperti ini. Buat apa saja? Ini otomatis dibuatkan. Jadi ketika misalkan ada barang masuk, otomatis akan tersimpan di sini. Ketika ada pemakaian bahan dari produksi misalkan ada, semuanya ada. Ini otomatis terekam, akan dibuatkan, terekam semuanya. Ini. Otomatis. Dan ada penanggung jawabnya siapa, otomatis. Oke. Yang berikutnya lagi ada yang namanya adalah stok barang dalam satuan harga. Jadi kita selain bisa melihat stok on hand kita berapa, stok on hand kita berapa, kita juga bisa melihat nilainya berapa, nilai dalam rupiahnya berapa. Bisa. Oke, setelah kita men-setting harga, kita men-setting bahan, dan seterusnya, kita bisa melakukan namanya transaksi. Transaksinya seperti ini. Nah, transaksi ini, flow-nya adalah seperti ini. Ketika ada konsumen datang, di-handle oleh desain. Mau nyetak apa, jumlahnya berapa, di-handle oleh desain. Desain akan menginputkan transaksi itu. Kira-kira seperti ini. Klik tambah, konsumennya siapa, misalkan ini Ibu Irma, misalkan filenya file siapa atau file edit, asal ordernya online atau offline. Kemudian dia mau nyetak apa, misalkan nyetak banner 280, misalkan banner high-res 280, misalkan namanya banner nasi Padang, misalkan. Ini cetakan, ini untuk produksi, catatan untuk produksi, terserah. Misalkan mau diisi nanti akan diambil jam segini misalkan atau apa, terserah. Kemudian cetakan ini nanti diantrikan di mesin apa, ini kan mesin kita. Misalkan kita punya mesin Times sama Bluewind misalkan, maka
cetakan ini kita antrikan di mana? Oh, diantrikan di Times saja, misalkan. Bisa. Maka nanti SPK-nya akan muncul di mesin Times, di komputernya mesin Times. Kemudian ini ada finishing-nya. Mau di finishing apa? Kolom atau mata ayam dan seterusnya. Berikutnya ini adalah ACC desainnya. Desainnya sudah di ACC apa belum? Kalau belum, maka pending. Maka nanti dia akan tidak muncul di SPK-nya di teman-teman produksi. Tapi kalau sudah di ACC, tinggal dipilih. Apakah ACC langsung atau ACC-nya via WA dan seterusnya. Berikutnya lagi adalah ukurannya berapa. Misalkan semeter kali semeter. Ini list kanan kirinya. Misalkan dikasih list kanan kirinya 5 cm, atas bawahnya 5 cm. Nyetaknya 1 misalkan. Oke. Maka nanti otomatis akan dikeluarkan harga per meternya berapa. Ini harga ini mengikuti setting yang sudah kita bikin tadi itu. Jadi misalkan ini saya bikin 20 piece misalkan. Nah, nanti otomatis akan mengikuti. Harga akan mengikuti. Oke. Kalau misalkan harga ini dinego, maka nanti kita bisa inputkan harga nego. Misalkan jadi harga 17.000 misalkan. Bisa seperti ini. Bisa. Tapi yang bisa membuat harga nego ini adalah kasir, desain nggak bisa. Oke. Terus di sini ada biaya desain. Kalau ada kena cas desain, silakan dimasukkan. Ini ada diskon, kalau ada diskon. Kalau enggak, silakan. Berikutnya tinggal klik di sini. Orderan pertama. Orderan kedua, misalkan orang si Bu Irma ini misalkan sekalian nyetak art paper misalkan. Nah, misalkan bisa. Jadi dalam satu nota bisa beberapa orderan kan begitu. Misalkan pakai ini aja lah, ngawur aja misalkan. Terus dilaminasi dan seterusnya. Nah, karena art paper itu menjualnya adalah lembaran, maka tinggal dimasukkan. Lembarnya berapa? 10 lembar misalkan. Nah, sama seperti tadi. Oke, setelah semuanya selesai, kita tinggal klik simpan. Yes. Simpan. Maka nanti silahkan langsung hubungi ke kasir. Jadi nanti si desain itu akan bilang kepada konsumennya untuk silahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, di kasir tinggal klik di sini. Maka nanti dia akan memunculkan transaksi nota yang diinputkan oleh si desain tadi itu. Nah, tinggal double klik. Kita double klik, maka nanti akan memunculkan pembayarannya, form pembayaran. Nah, di form pembayaran sini, bayar ini terserah mau DP dulu, mau lunas atau enggak sama sekali, karena nanti bisa dilunasi nanti misalkan, bisa. Ini saya bikin lunas ya Pak, misalkan saya bikin 400.000 misalkan. Kemudian ini ada deadline-nya, kira-kira mau diambil jam berapa, tanggal berapa, bisa. Terus kemudian ini pembayarannya, cash atau transfer. Kalau transfer silahkan dimasukkan ke bank yang mana. Oke, kalau misalkan cash ya cash. Kemudian ini notanya bisa nota kecil atau nota besar, bisa dipilih. Nota kecil ini seukuran kayak ukuran pos 80 itu atau sama kayak Alfamart ukurannya. Kalau yang besar tuh seukuran 8,5 kali 5,5 ya A5 lah sekitar itu. Kemudian ini adalah SPK-nya, mau SPK besar atau SPK kecil. Oke, maka nanti ketika ini disimpan, maka nanti aplikasi akan memunculkan notanya. Akan dicetak notanya. Kemudian yang berikutnya adalah namanya checklist produksi. Incoming message. Checklist produksi ini akan memunculkan orderan yang siap untuk diproduksi. Ini hubungannya dengan teman-teman produksi. Teman-teman produksi, SPK-nya tinggal lihat di sini aja Pak. Nanti kan muncul bahannya apa, cetakannya apa, ukurannya berapa kali berapa, kan begitu. Kalau ada kesalahan silahkan dimasukkan, salahnya berapa meter kali berapa meter. Kalau sudah tinggal diklik simpan. Maka nanti dia akan mengurangi. Incoming message. Begitupun juga dengan A3 ini. Kalau A3, maka nanti kita tinggal di sini akan muncul cetakannya apa, pakai bahan apa, terus nyetak berapa, terus di sini pakai mesin yang mana.
bisa diganti-ganti, disesuaikan aja. Kalau misalnya ada salah cetak, silahkan dimasukkan. Misalkan salah cetak 1 misalnya. Ini klik casnya. Cetak 10, salah 1, berarti 11 klik cas. Kira-kira seperti itu. Jika diklik simpan, maka otomatis dia langsung mengurangi stoknya Bapak. Kemudian ada pengambilan. Ada pengambilan. Jadi di pengambilan sini, ketika ada orang ngambil itu nanti record juga Pak. Apa yang diambil apa, jumlahnya berapa, misalkan ini yang diambil, yang bannernya diambil semua, tapi yang art papernya ini diambil 5 dulu misalkan, karena yang 5 belum selesai misalkan, bisa seperti ini. Oke, kemudian bisa langsung disimpan atau buatkan surat jalan, bisa. Terus kemudian yang berikutnya lagi ada pelunasan. Ini adalah pelunasan hutang-hutangnya konsumen ke kita. Di sini aplikasi akan memunculkan nota-nota mana saja yang belum lunas. Nah, bisa difilter by yang belum lunas, by nama konsumen dan seterusnya. Misalkan ini dilunasi. Saya tak cari yang lebih besar lah, misalkan ini dilunasi misalkan. Nah, lunasi ini bisa nyicil, bisa lunas langsung, bisa nyicil. Misalkan itu nilainya 7.500, nah dicicil dulu 10.000, besoknya lagi 10.000 lagi, besoknya lagi 7.500, bisa. Dan itu terrecord semua, ada laporannya masing-masing. Saya kira seperti itu. Oke. Ini saya simpan. Oke. Udah tersimpan. Kemudian ada kas harian, kas kecil ya Pak ya. Ada kas kecil, ada saldo bank, ini hubungannya dengan bank, ada mutasi, ada penarikan, setoran dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya laporan-laporan. Laporan-laporan sini ada banyak sekali, mulai dari laporan cetak, omset dan lain sebagainya. Cetak misalkan, kita bisa melihat dalam periode tertentu misalkan, periode tertentu ada berapa nota yang dibuat, dilunasi berapa, kapan dilunasinya, semua kelihatan di sini. Omsetnya berapa, nilai omsetnya berapa, terbayarnya berapa. Terus kalau misalkan ada yang belum lunas akan terekam juga yang belum lunas berapa. Di sini akan ada pilihannya macam-macam. Yang belum lunas, yang sudah lunas, yang sudah tempo dan sebagainya, macam-macam. Kemudian ada laporan omset per jenis produk. Kita bisa melihat produk-produk kita yang laku tuh berapa, apa saja, berapa nilainya dan seterusnya. Ini bisa kita grafikkan. Bisa. Kemudian kita bisa melihat pemasukan dan pengeluaran kita. Satu hari ini ada masuk berapa, ada keluar berapa, ketahuan semuanya. Kasnya, kasir masih berapa dan sebagainya, ada semua. Kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu Pak demo aplikasi hari ini. Kalau misalkan sekiranya ada yang kurang jelas, maka nanti bisa saya demokan langsung via Zoom atau via AnyDesk, via remote desktop Pak, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya via telepon atau via WA di nomor yang sudah saya inputkan tadi itu ya Pak ya. Baik, begitu Pak, kira-kira. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.